Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi PKN tentang HAM, yaitu pelanggaran hak cipta warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Anggota dari kelompok ini ada Haikal Zidan absen 13, James Fry absen 15, saya Kevin Jonathan absen 17, Zaidan Atar absen 20, Nanda Muhammad absen 23, dan Senafati absen 30. Baik, langsung saja ke penjelasan awalnya. Hak asasi manusia atau HAM dimiliki setiap orang dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 1. Namun pada kenyataannya dari sekian banyak pelanggaran HAM yang terjadi, yang paling dilanggar adalah hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mengapa hak tersebut yang paling banyak dilanggar? Karena tanpa sadar kita pun pernah melakukannya. Misalnya jika di suatu organisasi ada seorang anggota yang malas berkumpul. Saat rapat organisasi tersebut, anggota yang malas tadi ingin menyampaikan pendapatnya, tetapi ditolak mentah-mentah dan tidak didengarkan oleh anggota organisasi lainnya. Atau misalkan pula ada anggota organisasi yang tidak diizinkan oleh anggota lain untuk berkumpul karena anggota itu tersebut dianggap sering mengacau. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Nama saya Senda dari absen 30, menjelaskan pengertiannya. Jadi kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan menyampaikannya bebas begitu, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang tidak dapat didatangi atau dapat dilihat oleh semua orang. Sebagai contoh, unjuk rasa atau demo itu adalah kegiatan dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan secara demokratis di muka umum. Berikutnya saya dan Zaidan Atar akan memberikan beberapa contoh pelanggaran hak bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Yang pertama ada kasus pembunuhan Marsinah. Yang kedua ada pembubaran WordPress Freedom Day 2016 di Yogyakarta. Yang ketiga ada pembubaran acara Natal di Bandung 6 Desember tahun 2012. Yang keempat ada pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan dicabutnya status Badan Hukum Ormas HTI pada tanggal 19 Juli 2017. Lalu ada pembatasan area penyampaian pendapat di muka umum yang ditetapkan pada Pergub 228 tahun 2015 yang sudah disahkan pada masa pemerintahan Basuki Cahayapurnama. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaidan Atar. Kasus pelanggaran hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul selanjutnya yaitu Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi yang menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, serta puluhan lainnya terluka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital, seperti kepala, leher, dan dada. Kemudian, yang baru-baru ini terjadi, yaitu penangkapan belasan mahasiswa pada demo penolakan RKUHP dan RUU kontroversial lainnya, yang terjadi di depan gedung DPRD Jabar pada tanggal 24 September 2019 kemarin. Selanjutnya, saya James Fry, absen 15, akan menjelaskan dasar hukum hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang pertama, UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, UUD 1945 pasal 28C ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian, UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun, dengan cara apapun, dengan tidak memandang batas-batas. Yang terakhir, UU nomor 21 tahun 2000. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir saya akan memberikan solusi. Solusi yang pertama adalah kita harus saling menghargai sesama manusia. Hal tersebut bisa mengurangi pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Suasana tersebut bisa terwujud dengan adanya sikap toleransi, rendah hati, tidak memaksakan kehendak, dan menerima keputusan kelompok dengan lapang dada. Kita tentu tidak ingin jika hak kita dikekang oleh orang lain. Karena itu, mulailah untuk menghargai orang lain. Solusi yang kedua, negara wajib memberikan kepastian hukum atau peraturan mengenai tindakan pelanggaran hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang masih saling bertentangan satu sama lain. Solusi yang ketiga, negara wajib menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat di muka umum dengan tidak membatasi ruang publik dalam menyampaikan aspirasi. Dan yang terakhir, sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penyampaian pendapat, kita harus saling menjaga kepentingan umum dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memicu kerusuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.